Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 97. Chapter 97 mengumpulkan pahlawan. Lembah bulan gelap, makam bulan gelap. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar kapel yang bobrok. Di tengah malam, orang bisa mendengar ratapan kesakitan keluar dari batu nisan. Sementara itu, Kobold Assassins menjelajahi lokasi gelap dan tersembunyi di sekitar kapel yang rusak. Tempat ini adalah lokasi paling terkenal di lembah bulan gelap. Karena tempat ini yang paling dekat dan 20 orang pertama Dungeon Team diaktifkan di dekat kota Daun Merah, itu sangat penting bagi banyak persekutuan yang ditempatkan di kota Daun Merah. Dibandingkan dengan ruang bawah tanah partai beranggotakan 6 orang sebelumnya, berbagai persekutuan paling memperhatikan ruang bawah tanah tim ini. Itu karena tim Dungeons dan party Dungeons berbeda. Tidak hanya tingkat kesulitan untuk tim Dungeons lebih tinggi, tetapi peralatan yang dijatuhkan dari mereka juga lebih baik. Selain itu, hanya dengan menyelesaikan tim Dungeon, persekutuan dapat membuktikan kekuatan mereka. Selain itu, ada daftar glory raksasa di samping gerbang teleportasi dari setiap ruang bawah tanah tim. Di atasnya, nama-nama tim dan pemain yang memperoleh penyelesaian pertama untuk Dungeon akan dicantumkan untuk dikagumi oleh pendatang yang terlambat. Tentu saja, selain penyelesaian pertama, rekor tercepat untuk menyelesaikan Dungeon juga akan dicatat, dengan rekor yang dicadangkan ditetapkan pada 3 jam. Selama sebuah tim melampaui catatan waktu, nama mereka akan dicatat. Namun rekor ini tidak permanen, melainkan hanya sementara. Selama tim lain bisa mendapatkan catatan waktu yang lebih singkat, mereka akan menggantikan pemegang rekor saat ini. Saat ini, pemain memenuhi semua makam bulan gelap. Selain dari berbagai persekutuan besar dari kota Daun Merah, ada banyak kelompok sementara yang mencoba menantang ruang bawah tanah tim ini. Wow, itu seperti yang diharapkan dari kompetisi untuk penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim. Peralatan pada orang-orang ini terlalu cantik. Grup sementara kami tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka sama sekali. Itu wajar saja. Mengapa kamu tidak melihat berapa kali guild ini telah menyelesaikan party Dungeons level 3 hingga level 4? Bahkan tim yang tergabung dalam persekutuan terlemah di sini akan memiliki 7 hingga 8 peralatan perunggu pada setiap anggota kelompok. Lihatlah persatuan bela diri di sana, semua anggotanya memakai peralatan perunggu. Pemimpin mereka, Ironswood Lion, mengenakan peralatan set taring serigala yang hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah level 4, sarang serigala hitam. Petik 2. Equipment Ironswood Lion bisa dianggap cukup bagus di antara guild yang tidak tergabung. Namun, lihat di sana di persekutuan kelas 3, mahkota surga. Peralatan pada wakil pemimpin tim elit mereka, penumpang angin, adalah peralatan set angin roh yang diperoleh dari ruang bawah tanah tingkat lanjut 4, benteng hantu. Petik 2. Para pemain tim sementara menatap peralatan tim persekutuan dengan iri. Mereka berbicara tentang barang-barang itu seolah-olah menghitung barang-barang berharga keluarga mereka sendiri, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak air liur yang keluar dari sudut mulut mereka. Hanya kelompok elit dari persekutuan yang dapat menyelesaikan ruang bawah tanah partai dengan tingkat kesulitan tinggi. Individu yang tidak terafiliasi seperti mereka hanya bisa memandang dengan rasa iri. Saat semua orang mendesah kagum pada peralatan tim elit ini, Stabbing Heart of Assassins Alliance memimpin sekelompok pemain. Peralatan grup sangat bersatu. Semua 20 pemain memakai peralatan perunggu level 4 yang sama. Di antara mereka, 2 belati perak yang tergantung di pinggang Stabbing Heart tampak sangat bersinar. Sial, tidak mungkin, kan? Itu adalah Gemini Stone yang hanya jatuh dari bos terakhir dari Hard Mode of Ghost Fortress, seorang assassin yang merupakan seorang fanatik belati berteriak kaget. Tiba-tiba, para pemimpin tim dan eselon atas dari guild lain semua melirik ke arah Stabbing Heart. Desain dan warna ini sama persis dengan informasi yang tertera pada pengumuman resminya. Seperti yang diharapkan dari guild kelas 2, kekuatan aliansi assassin tidak bisa dianggap enteng. Mereka berhasil membersihkan mode keras benteng hantu tanpa ada yang menyadarinya. Sementara itu, sampai saat ini, kami baru saja membegal bos mode hard yang pertama, Passenger of Wind menghela nafas dengan penyesalan. Jadi bagaimana jika mereka berhasil menghapus hard mode? Kami masih akan mulai dari titik awal yang sama mulai sekarang. Kesulitan ruang bawah tanah tim bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ruang bawah tanah partai. Menyelesaikannya lebih tergantung pada perintah yang diberikan,
Iron Sword Lion mengerutkan alisnya, mendengus dengan jijik. Dia percaya bahwa tekniknya sendiri tidak lebih lemah dari Stabbing Heart. Jika dia tidak disergap oleh Ye Feng itu, menyebabkan dia kehilangan level, partai yang dipimpinnya mungkin bisa membersihkan mode keras benteng hantu. Menarik, ketika pemimpin Shadow, Zhang Luowei, mendengar diskusi dari persekutuan lain, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sangat sombong, seolah-olah dia tidak mementingkan salah satu dari para pemain ini. Berbagai persekutuan yang hadir tidak mau mematuhi satu sama lain. Bagaimanapun, domain God baru saja dimulai, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aliansi Assassin hanya sekuat ini karena fondasi awal mereka yang kuat. Namun, First Clear for the Dark Moon Graveyard tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan fondasi yang kuat. Paling banter, aliansi Assassin hanya akan memiliki keuntungan kecil dibandingkan persekutuan lainnya. Penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim kali ini dianggap sebagai pengocokan kekuatan di kota Daun Merah. Siapapun yang memperoleh First Clear akan meningkatkan prestise mereka di kota Daun Merah, meningkatkan perkembangan persekutuan mereka. Ini akan berdampak besar dalam menarik pemain baru untuk bergabung dengan persekutuan mereka. Semua orang melihat waktu. Masih ada lebih dari 20 menit sebelum pembukaan makam bulan gelap. Mereka semua berdiri di samping, menunggu dengan sabar. Sister Snow, tempat ini sangat ramai. Xiao Yuer terkikik, menarik lengan lembut Gentle Snow saat dia melihat sekelilingnya. Gentle Snow mengangguk. Dia melihat sekeliling dengan wajah acuh tak acuh, ekspresinya sedingin es. Dia tidak memperhatikan kehadiran persekutuan. Sebaliknya, dia sedang mencari seseorang. Meskipun Gentle Snow dan kelompoknya tetap tidak menonjolkan diri ketika mereka tiba di makam bulan gelap, pemandangan semua orang secara tidak sadar masih mengarah ke kelompok itu, termasuk eselon atas dari berbagai guild. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kasus guild kelas 2. Namun, itu hanyalah mimpi singkat bagi mereka untuk bersaing dengan persekutuan kelas 1. Alasan utama karena jarak antara guild kelas 1 dan guild kelas 2 terlalu lebar. Tidak hanya perbedaan jumlah pemain di guild, tetapi juga perbedaan kualitas pemain dan pendanaan. Hanya dengan berdiri di tempat ini, Gentle Snow menyebabkan tekanan besar membayangi eselon atas dari banyak guild yang hadir. Adapun penyebab tekanan ini, selain dari perbedaan antara persekutuan mereka, perbedaan antara kekuatan pribadi juga merupakan salah satu penyebabnya. Selama seseorang memainkan game realitas virtual, mereka pasti akan tahu tentang Dewi Salju. Namun, nama ini bukan pujian untuk corak Gentle Snow yang menakjubkan, tetapi untuk kekuatannya yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Dewi Salju, equipment di tubuhnya kemungkinan adalah equipment paling top-notch yang tersedia untuk pemain pada tahap game ini. Stabbing Heart dalam hati mengagumi armor pertempuran berwarna perak merah yang dikenakan Gentle Snow. Ini adalah peralatan set cahaya api yang hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah tingkat lanjut 5, Gua Lava. Aliansi Assassin tidak pernah bisa menyelesaikan Dungeon ini. Selain itu, set cahaya api ini adalah peralatan set besi misterius yang hanya akan turun dari mode keras Dungeon. Set equipment jauh lebih baik daripada equipment lainnya, belum lagi Flame Spirit Greatsword berwarna crimson di tangan Gentle Snow. Itu adalah pedang dua tangan rahasia perak level 5. Senjata itu sendiri bisa dengan mudah membanjiri sepasang duri Gemini peringkat besi misterius miliknya. Tekanan yang diberikan oleh peralatan ini kepada para ahli lain yang hadir sangat besar. Selain peralatan besi misterius Zhao Yueru dan Xiao Yuer, kelompok Gentle Snow secara praktis meratakan semua orang di makam bulan gelap. Bagaimana para ahli ini seharusnya bersaing dengan kelompok Gentle Snow sekarang? Kenapa dia belum datang? Setelah melihat-lihat, lapisan es samar muncul di wajah Gentle Snow karena dia tidak dapat menemukan sosok si Feng dimanapun. Hahaha, Snow, pria itu pasti tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak berani muncul. Mengapa kita tidak memanggil beberapa anggota lagi saja? Zhao Yueru menonjolkan puncak kembarannya yang mengesankan, sambil tertawa senang. Gentle Snow memikirkan kata-kata Zhao Yueru. Pembersihan pertama untuk makam bulan gelap sangat penting. Jika si Feng benar-benar tidak datang, maka dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Saat Gentle Snow bersiap untuk menghubungi bawahannya, si Feng dan partainya berlari. Maaf, aku telah membuat kalian semua menunggu, si Feng menggaruk kepalanya, meminta maaf. Meskipun dia bergegas, jaraknya terlalu jauh. Selain itu, mereka telah bertemu dengan elit sangat langka level 5 dalam perjalanan ke sini, jadi mereka telah membuang-buang waktu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 98.
Chapter 98 Resep Batu Asah. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 1 hari, si Feng menemukan bahwa Gentle Snow dan anggota kelompoknya telah mengganti peralatan mereka. Semuanya mengenakan peralatan cantik. Peralatan set cahaya api level 5 yang mereka pakai adalah peralatan tim terbaik yang tersedia saat ini. A.B. Dengan peralatan ini, selama pemimpin tim memerintahkan dengan benar, mereka pasti akan menaklukkan mode normal lembah bulan gelap setelah membiasakan diri dengan Dungeon. Mengenai makam bulan gelap, bahkan jika si Feng sekarang memiliki setelan lengkap peralatan set Silver Moon, dia masih memiliki cukup banyak persyaratan. Misalnya, resep batu asah tingkat lanjut. Ini adalah versi yang diperkuat dari batu asahan. Resep untuk item ini hanya bisa didapatkan dari ruang bawah tanah tim. Selain itu, hanya bos dari Dungeon yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Kamu masih ingat untuk datang? Cukup, karena Anda sudah di sini, tinggalkan party Anda, dan kami akan membentuk kembali grup. Petik 2. Zhao Yueru awalnya ingin mengejek si Feng, tetapi Gentle Snow menghentikannya selangkah lebih awal. Gentle Snow masih sedikit marah dari sebelumnya, tetapi setelah melirik si Feng, dia secara mengejutkan menemukan bahwa si Feng telah mencapai level 6. Saat ini, pemain level 6 di semua kota daun merah adalah pemain papan atas. Sebelumnya, ketika dia bertemu si Feng, levelnya tidak istimewa. Itu di bawah rata-rata. Sekarang dia bisa mengejar tingkat seperti itu, orang bisa melihat bahwa kecepatan leveling si Feng sangat cepat. Adapun Blackie dan yang lainnya berdiri di belakang si Feng, semuanya adalah level 5. Mereka juga sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan perunggu, dan standar seperti itu relatif baik di antara tim sementara. Parti si Feng kemudian dibubarkan, semuanya bergabung dengan tim Gentle Snow. Semua guild dan pemain di sekitarnya melihat si Feng bergabung dengan tim Gentle Snow. Dilihat dari peralatan parti si Feng, jelas bahwa si Feng dan yang lainnya bukan anggota Ouroboros. Namun, sangat aneh bahwa mereka masih bisa bergabung dengan tim Gentle Snow dan memasuki Dungeon bersama. Peralatan yang dipakai oleh parti si Feng sepertinya tidak terlalu tinggi. Mereka hanya mengenakan peralatan perunggu yang tersebar, tidak jauh berbeda dari peralatan tim sementara. Ini adalah perjuangan penting untuk penyelesaian pertama ruang bawah tanah tim. Apakah Gentle Snow begitu yakin bisa mendapatkannya dengan mudah sehingga dia mengundang sekelompok orang seperti ini? Hanya hati yang menusuk yang tahu tentang kekuatan si Feng. Sekarang kedua Feng Hao Doulo telah bergabung, persaingan untuk Clear of the Dark Moon Graveyard baru saja menjadi jauh lebih sulit. Saudara Zhang, itu anak nakal yang mengatur orang-orang kita, Flaming Tiger dengan penuh kebencian berkomentar ketika dia melihat si Feng. Jadi, itu dia. Zhang Luowei mengangkat alisnya. Dia tidak bisa membantu tetapi lebih memperhatikan si Feng. Dia kemudian berkata dengan nada yang dalam, karena dia memiliki hubungan dengan Dewi Salju, cobalah untuk tidak membuat masalah dengan mereka di masa depan. Aku tidak ingin kita melawan persekutuan kelas 1 sekarang. Mampu memusnahkan kelompok Flaming Tiger, dan memiliki hubungan dengan Dewi Salju, orang ini tidaklah sesederhana itu. Dia masih perlu melakukan beberapa investigasi terhadap orang ini. Jika orang ini baru saja bergabung dengan Dewi Salju secara kebetulan, dia pasti akan membuat orang ini membayar tindakannya. Ya, saya mengerti, Saudara Zhang. Flaming Tiger memelototi si Feng, hanya mengertakkan gigi saat dia menjawab. Namun, itu adalah situasi yang berbeda di sisi Persatuan Bela Diri. Setiap anggota Persatuan Bela Diri tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa menyingkirkan si Feng saat itu juga. Itu terutama berlaku untuk Iron Sword Lion. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan membegal si Feng kembali ke level 0. Sekarang dia melihat si Feng telah mencapai level 6, satu level lebih tinggi dari Iron Sword Lion, dia merasa sangat terhina. Apa yang dilakukan kelompok asasin itu? Mereka benar-benar mengizinkannya untuk menghapus nama merahnya, dan bahkan naik ke level 6. Fakta bahwa si Feng berdiri di tempat ini, tanpa cedera, menyebabkan cahaya di wajah Iron Sword Lion memudar. Wajahnya menjadi merah padam karena marah, berkata, segera hubungi parti asasin. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Petik 2. Bos, ada apa? Salah satu asasin yang berjaga di depan hotel bertanya. Ada apa? Iron Sword Lion hampir tercekik karena marah saat mendengar kata-kata itu. Dia berteriak, aku menyuruh kalian semua untuk memperhatikan Ye Feng, namun, apa yang telah kalian semua lakukan? Bos, kami selalu mengawasinya. Namun, Ye Feng belum menginjakkan kaki di luar hotel. Saya menduga bahwa dia pasti takut, kata asasin, bingung.
Kau selalu mengawasinya. Kemudian Anda memberitahu saya, siapa orang yang saya lihat ini. Ironswood Lion mengirim tangkapan layar, bertanya dengan dingin. Mustahil. Kami benar-benar terus mengawasi Ye Feng, dan dia tidak pernah keluar. Assassin langsung tercengang, melihat screenshot. Kamu sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa menjaga satu orang pun. Keluar dari Martial Union segera. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kemarahan benar-benar membanjiri pikiran Ironswood Lion. Tak lama setelah itu, dia berbalik untuk memelototi si Feng, berkata kepada bawahannya, panggil beberapa orang, sebanyak yang kamu bisa. Setelah mereka selesai dengan Dungeon, aku ingin dia segera tiada. Bos Ironswood, ini bukan langkah yang bagus, kan? Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia masih memiliki hubungan dengan Dewi Salju. Jika kita membuat hubungan yang buruk dengan Ouroboros, itu akan merusak perkembangan persekutuan kita, kata seorang druid. Di jalanan, kami hidup dengan bergantung pada reputasi kami. Sekarang seseorang telah menginjak reputasi kita ke tanah, siapa yang peduli tentang hal lain? Ironswood Lion berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika dia adalah Dewi Salju? Dia masih belum bertemu ayah ini di sini. Aku tidak percaya pelacur bodoh seperti dia bisa berbuat banyak padaku. Jika dia tahu bagaimana bersikap bijaksana, saya masih bisa memberinya wajah. Jika tidak, maka aku akan membegalnya kembali ke level 0 juga. Petik 2. Bos benar, Domain God hanya memiliki sedikit lebih banyak pemain. Seberapa bergengsi selama tahun-tahun itu kita menyapu dunia bela diri. Sekarang, kita juga dapat menyapu seluruh Domain God seperti sebelumnya. Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Para pemain yang terus-menerus mengikuti Ironswood Lion semuanya menyuarakan persetujuan mereka, semuanya melepaskan aura anjing gila dari tubuh mereka. Menurut mereka, seseorang harus galak saat bermain game virtual reality. Dibandingkan dengan game Wuxia, Domain God hanya memiliki lebih banyak pemain. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan begitu banyak masalah setiap hari. Apa gunanya mengkhawatirkan setiap hal kecil? Tidakkah semuanya akan terselesaikan jika mereka baru saja membegal guild kelas 1 ini untuk menyerah? Mereka hanya bergantung pada kesuksesan di game Wuxia sebelumnya yang mereka mainkan, dan itu akan sama di Domain God. Hanya druid, yang baru saja bergabung, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini gila. Si Feng tidak memperhatikan pergerakan persatuan bela diri. Dia hanya membahas soal kerjasama dengan Gentle Snow. Item yang dijatuhkan dari Dungeon akan didistribusikan sesuai dengan persyaratan job. Jika kedua belah pihak membutuhkan peralatan yang sama, maka seharusnya tidak ada masalah jika kita hanya roll untuk itu, kan? Petik 2. Kami tidak memiliki masalah dengan distribusi peralatan. Namun, saya ingin prioritas di atas resep dan bahan untuk pekerjaan gaya hidup. Tujuan si Feng datang ke sini adalah resep batu asah tingkat lanjut, sementara peralatan tidak terlalu penting baginya. Kamu, jangan lupa bahwa kamilah yang akan membawamu melewati Dungeon. Selain itu, apakah Anda tahu betapa berharganya resep untuk lifestyle jobs? Setelah mendengar kata-kata si Feng, Zhao Yueru menghentakkan kakinya dengan marah, berteriak seperti harimau betina yang ganas. Anggota lain dari tim Gentle Snow juga merasa sedih. Si Feng dan partainya hanyalah sekelompok pemain liar satu. Mereka sudah sangat baik hati dengan rolling untuk mendistribusikan peralatan. Terlepas dari kenyataan itu, si Feng masih berusaha memanfaatkan mereka. Saudara Feng, permintaanmu agak berlebihan. Bagaimanapun, peralatan kami sedikit lebih lemah dari milik mereka, dan bahkan hanya membersihkan Dungeon akan menjadi masalah bagi kami. Jadi mengapa Anda tidak mengubah persyaratan Anda? Blackie menasihati. Meskipun equipment mereka sangat bagus, dibandingkan dengan set equipment orang-orang ini, mereka jelas masih selangkah di belakang. Mampu berguling untuk peralatan sudah kondisi yang baik. Melangkah lebih jauh untuk bersaing memperebutkan resep untuk pekerjaan gaya hidup. Tidak ada yang mau mengakui permintaan seperti itu. Terus terang, bahkan tanpa mereka bergabung, tim Gentle Snow juga bisa membersihkan makam bulan gelap. Si Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan keberatan jika itu adalah resep lain. Namun, dia tidak akan mengakui bahkan satu langkah pun untuk resep batu asah tingkat lanjut. Dia juga tidak bisa mengungkapkan secara spesifik untuk menghindari kecurigaan orang lain. Bagaimanapun, sebelum ruang bawah tanah tim ditaklukkan, situs resmi tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang jatuhnya. 20 orang Dungeons hanya akan menyegarkan sekali setiap 3 hari. Hanya ada banyak ruang bawah tanah tim di dekatnya, dan semuanya sangat berharga.
Semakin awal si Feng mendapatkan resep batu asah tingkat lanjut, semakin awal dia mendapatkan keuntungan dari pemain lain. Bagi bengkel seperti milik mereka yang hidup di ujung tanduk, mereka memiliki lebih banyak alasan untuk tidak menyerah. Gentle Snow, yang memiliki ekspresi sedingin es, juga membuka mulutnya kali ini, berkata, resep untuk pekerjaan gaya hidup sangat penting bagi persekutuan kita. Permintaan Anda, saya tidak bisa menyetujuinya.